menunjukkan. Nggak bisa. Anda pejantan, bandot tua yang sakit. Pejantan, tapi hati kan lembut. Itu kata Anda bukan Rinto Harahap yang tahu kelembutan hati. Rinto, ya? Oh, belum tentu. Oh, itu juga? Belum tentu. Kalau istri ditiduri oleh laki-laki lain yang mendapatkan kepuasan seksual, Anda sakit. Anda sakit. Tidak ada laki-laki normal manapun di seluruh dunia, lintas ras, gender, agama, ya, usia, yang mau istrinya ditiduri oleh laki-laki lain. Hanya orang gila. Laki-laki gila. Mohon stop, Bude. Cari di mana Sofi dengan cara kamu sendiri. Dengan doa yang dibilang tadi. Aku mohon dengan hormat, Bude. Pak Aku Ustadz kesini bilang diundang untuk menyatukan diri aku dengan istri aku, Bude. Jangan itu masa lalu, Bude. Aku mohon dengan sangat. Mas Helmi, kalau saya dihina, saya akan keluar dari ruangan ini, Mas Helmi. Budai, saya minta bantu saya. Saya kesini diundang dengan hormat untuk menyelesaikan masalah saya. Kalau nggak, saya angkat kaki dari sini. Kalau Anda keluar, saya jamin tidak akan pernah diterima oleh istri Anda. Percayalah. Semua orang begitu mendapat percobaan berdoa. Bukan tetap mempertahankan keponakan seperti itu. Kakaknya, abangnya, silakan bicara. Kamu harus apa semua itu? Kita tidak ada urusan. Niat kamu kesini kan ingin mempersatukan rumah tangga kamu kan? Kenapa kamu harus emosi? Bang, dengar, Bang. 5 bulan, Bang, bayangkan, Bang. Aku dalam kebimbangan. Aku tahu itu masa lalu aku. Ustadz pernah jelaskan, setiap manusia punya masa lalu, Ustadz. Apa salah kalau saya datang ke sini untuk mengakui kesalahan saya? Kalau saya dihina, saya merasa terhina. Saya nggak terima, Mas Helmi. Tidak. Saya minta klarifikasi, Mas Helmi. Tidak ada yang menghina. Saya jujur, nilai ta'ala saya nggak terima. Saya minta klarifikasi. Kalau Anda minta maaflah sekarang. Tidak ada menghina di sini. Jangan-jangan istri Anda ada di luar menyaksikan apa yang Anda katakan saat ini. Harus ada klarifikasi apa? Apa yang dikatakan Sofi itu asli dari hatinya sendiri. Kalau saya diundang ke sini untuk apa dibuat? Tadi Anda tanya, Sofi di mana? Kami sudah berusaha mengundang, membujuk dia untuk datang. Ternyata Sofi masih marah sama Anda. Sekarang gimana caranya? Mungkin siapa tahu Henry, siapa tahu Sofi ada di luar sana, siapa tahu Sofi ada entah di mana mendengarkan pembicaraan ini. Madian sama, Mas Hilmi juga sama. Mereka ini nggak berbeda dengan saya. Episode yang lalu juga saya dipermalukan di sini, Mas Hilmi. Termasuk Mbak Dian selalu sini dengan saya. Kan? Ya, Mas Hilmi sekarang enak, Mas Hilmi udah menikah. Jelas dong. Alhamdulillah. Kalau saya, Mas Hilmi, ya harus Mas Hilmi bantu dong. Oke. Gimana? Mbak Rey, silakan Mbak Rey. Kayaknya Mbak Rey mau menyampaikan sesuatu nih buat Henry. Boleh. Ini memang teman Anda. Lepaskan perasaan kamu yang merasa dihina sekarang ini. Tetapi malah kami sekarang mau bertanya kepada Henry sendiri, perasaan kamu yang sebenarnya kepada Sofi setelah 5 bulan yang lalu masuk dalam masa-masa tersebut, hari ini apa yang kamu harapkan sebenarnya? Harapkan ketemu dengan Sofi untuk ribut kembali, atau karena kamu rindu dan kamu memohon ampun kepada istrimu? Setuju saya dengan Mbak Rey. Mbak Marisa, boleh saya kasih komentar? Sebelum Ibu dulu, Karena silakan Bu Win. Tadi bicaranya niat, doa gitu ya. Hati itu yang tidak kelihatan kan. Saya yakin di dalam agama pun kita disuruh berusaha. Usaha itulah yang kelihatan oleh manusia. Ya, jadi usaha Henry yang kelihatan oleh Sofi menunjukkan kesungguhannya untuk memperbaiki perkawinan ini, ya, dibarengi dengan doa dan niat yang baik tadi. Itulah kesatuan dari cara kita untuk menyelesaikan masalah. Kalau cuma doa, kita nggak melakukan usaha apa-apa yang kelihatan oleh manusia lain, oleh Sofi di sini. Apa buktinya? Buktikanlah oleh Anda dalam bentuk perilaku, dalam bentuk kata-kata, usaha apapun yang menunjukkan kesungguhan niat Anda yang baik Saya sudah berusaha, Bu Win. Iya, barangkali belum cukup Mas Henry ya. Jadi apa yang kita anggap sudah cukup, mungkin oleh istri Anda belum dianggap cukup karena terus terang mohon maaf ya saya katakan, apa yang Anda lakukan pada istri Anda itu luar biasa. Jadi cara mengatasinya pun harus luar biasa. Oke, Mbak Marisa. Mbak Ica. Hakikat dari pernikahan adalah merawat cinta sehingga dapat menjaga perkawinan, begitu ya. Dan juga sejauh yang saya tahu, laki-laki itu kan egoismenya tinggi. Oh ya? Dia bisa kesana kesini, bahasa gaulnya tuh gila-gila babi, quote kan quote. Ya kan, satu laki-laki bisa menjadi pejantan kambing bandot tua dengan betina-betina yang lain, tapi istrinya hanya untuk dia.
Artinya masih ada sisa cinta dari si suami kepada istrinya. Kalau si suami sudah merelakan istrinya untuk kepuasan seksual pria lain, parameter awal artinya dia sudah tidak cinta Udah pada lewat. istrinya. Kemudian saya menduga ini, mohon maaf ini Pak Henry, jangan-jangan selama 5 bulan Anda punya tender tanpa istri Anda enggak menang. Sehingga Anda melihat istri Anda sebagai entitas wujud things, benda mati yang nggak punya jiwa. Jangan-jangan saya duga ya, boleh dijawab boleh enggak, saya bukan psikolog kayak Bu Wina gitu, tapi saya menduga sebagai seorang ya pengamat sosial ya. Saya juga melihat di sini bahwa perkawinan itu punya beberapa kriteria, seperti misalnya bahasa kasih. Seperti Rasulullah kepada istrinya, ya istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ya kan? Pernahkah Mas Henry sekali dalam kehidupannya mengatakan demikian? Pada istrinya cukup manis sih saya pikir. Kemudian Mas, yang Anda lakukan, istri Anda ditiduri oleh laki-laki lain. Kalau laki-laki, itu mungkin hitungannya jam bisa lupa. Perempuan, dia akan bawa sakit hati itu sampai dia ke liang kubur. Ini kan saya menduga, saya nggak kenal mereka berdua. oke. Tapi ukuran bahwa laki-laki, suami ya, dalam perkawinan sah membiarkan istri sahnya ditiduri oleh laki-laki lain, udah nggak ada cinta itu pasti. Tender, Mbak. Nah, jangan-jangan gara-gara istrinya yang dianggap kalau bahasa Jawa tuh ngerejekeni. Kalau bahasa Cina tuh bawa hoki gitu. Jadi bosiau gitu loh. Jadi nggak ngerejekenin. Nah, saya menduga keras di sini, jangan-jangan Anda melihat istri Anda mesti balik supaya tender-tender yang akan datang sebagai future value menjadi current. ini suuzon, Mbak Marisa. Katakan, Loh, kan Men, saya kalau menduga. cinta Anda Kalau suci. gini loh Mas Henry, dugaan harus dibuktikan. Ya. Iya kan? Artinya saya men-challenge Anda, please Ya, show itu- your love to her. Ini termasuk kategori suuzon kan? Siapa yang tahu hati manusia? Hanya Allah yang tahu. Ya. Kenapa bilang saya? Nah, karena kita bukan Allah, kita manusia, Iya, iya. show it to us. Makanya Mbak Marisa jangan ngomong Tunjukkan. seperti itu, melukai Nggak perasaan bisa. saya. Anda pejantan, bandot tua yang sakit. Pejantan, tapi hati kan lembut. Itu kata Anda bukan Rinto Harahap yang tahu Rinto, kelembutan hati hati. Rinto, ya. Oh, belum tentu. Oh, itu juga. Belum tentu. Kalau istri ditiduri oleh laki-laki lain yang mendapatkan kepuasan seksual, Anda sakit. Anda sakit. Tidak ada laki-laki normal manapun di seluruh dunia, lintas ras, gender, agama, ya, usia, yang mau istrinya ditiduri oleh laki-laki lain. Hanya orang gila. Laki-laki gila. Punten ya. Oke. Sebagai punya acara Anda punya hak untuk menjawab. Silakan. Ntar Anda pikir saya tidak adil lagi kepada Anda. Terima kasih Mas Helmi. Ya, silakan. Mbak Marisa, Anda harus Alhamdulillah buktikan. min dzalik, saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh pemirsa, penonton di studio. Ini jangan terpancing dengan Mbak Marisa. Saya jujur, saya terus terang hati saya itu keras. Tapi saya tuh susah menangis. Saya nggak pernah menangis. Saya teringat, saya minta jangan dikomentarin. Dengar dulu Mbak. Mbak Marisa, nggak ada satu niat pun saya itu menjual istri, menyuruh laki-laki lain memakai istri saya. Wallahi Mbak Marisa biar tahu. Nggak pernah. Yang terucap dari kalimat saya, bantu saya, lobby perusahaan saya, kalau tender menang, itu mantap. Dalam tender, kadang-kadang makan malam itu paket dengan having sex malam hari bebas. Itu katalis itu leverage supaya Anda menang. Anda selalu menang dengan istri Anda kan? Begitu Anda tidak dengan istri Anda, nggak menang kan? Berarti Anda tidak melihat istri Anda manusia punya jiwa. Marisa, semenjak istri saya pergi itu, saya udah nggak main tender lagi. Ya karena bosiau. Iya, enggak, begini. Ternyata istri yang, Mas Helmi, jangan Wopu ini. cetau. Sebentar, Oh saya my nggak God, minta, Mas Helmi diam aja kok dari tadi. Ya, dia. saya nggak minta masalah ini diungkap lagi. Saya udah bilang Mas Helmi Ya, tutup. saya tutup sudah. Tutup sudah. Cuman, Cuma dibuka-buka dikit Saya- aja. Stop, sebentar. Saya biasa satu kata aja, Mbak Rai, satu Henry, kata saya aja. menghargai kamu datang. Mbak Rai, mohonlah. Sebentar sayang, sebentar. Kamu datang pun kami sudah bisa memberikan nilai. Kamu mencari Sofi karena kamu kecinta. Di dalam sini masih ada cinta. Ini yang Sofi belum tahu. Itu kami hargai. Kamu datang dengan mengharapkan mana dia. Kamu rindu, kamu kangen. Lepaskan ke sana aja. Tadi Henry udah bilang sudah berubah. Tapi sepertinya hanya satu orang di Gini studio loh, ini yang to percaya what bahwa Henry extent, sudah ya? berubah. To what extent, sejauh mana perubahan itu harus dibuktikan. Iya, betul. Apapun Nah, ini itu makanya bentuknya. saya mau bertanya. Kalau diri sendiri yang mengatakan, biasanya tidak sulit untuk orang lain percaya. Nah, di sini ada abangnya Henry. Abangnya Henry nih, tolong cerita. Selama 5 bulan ini, apakah benar ada perubahan sudah perilaku dari Henry? Ya.
selama kurang lebih 5 bulan. Tidak Dan ada rekayasa ya? tidak ada ini beneran. Kurang lebih 5 bulan dia merenungi